Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa matematika. Hari ini kita lanjut ke pertemuan ketiga ya. Kita lanjut pada pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat proposal penelitian, khususnya masuk ke bab 1 dan 2 ya. Ibu akan share screen dulu materi kita pada hari ini. Nah, jadi pada pertemuan ketiga ini kita akan masuk ke bagaimana menulis pada proposal mengenai latar belakang masalah. Adapun pertemuan kita kali ini, mahasiswa mampu, capaian pembelajarannya ya, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan pendidikan dan pembelajaran matematika. Artinya di sini saudara-saudara dapat mengidentifikasi permasalahan apa saja dalam dunia pendidikan atau dalam pembelajaran matematika. Isu dan identifikasi permasalahan itu bisa kita lihat dari misal hasil belajar rendah atau pemanfaatan IT dalam pembelajaran, atau guru dalam mempersiapkan pembelajaran hanya copy paste saja RPS, materi, tugas, dan lain-lain. Artinya di sini dilihat dari metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, ini banyak sekali isu-isu permasalahan bisa kita ambil dalam membuat permasalahan. Kedua, mengidentifikasi permasalahan. Ini bisa kita lihat dari hasil belajar rendah karena siswa kurang dilatih bernalar misalnya. Jadi kita harus cari kenapa hasil belajar rendah. Atau siswa dalam belajarnya kurang berkolaborasi. Atau siswa kurang aktif. Atau siswa hanya menerima materi dari guru. Nah, ini bisa kita tarik ya untuk dijadikan mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekitar. Nah, sekarang kalau kita sudah mendapatkan kira-kira masalah apa yang mau kita ambil dalam penelitian, maka dalam membuat latar belakang itu kita menggunakan 5W plus H. Apa saja 5W itu? What, apa, why, mengapa, where, di mana, who, siapa, when, kapan, dan how, bagaimana menyelesaikan masalah itu. Nah, di dalam latar belakang itu isinya terdiri dari harapan, ya, kenyataan, kemudian ada solusi yang ketiganya, keempat ada kebaharuan atau kebaruan, dan kelima ada kesimpulan kita dalam membuat suatu latar belakang. Jadi minimal 5 paragraf yang dibuat. Setiap paragraf itu menunjukkan yang saya sebutkan 5 tadi. Ada kenyataan, harapan, solusi, kebaruan, dan kesimpulan. Sekarang kita lihat kenyataan. Pada kenyataan, itu bisa kita menjelaskan hasil pembelajaran yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada atau data empiris. Apa yang dimaksud dengan data empiris? Data empiris itu misalnya data-data yang ada di sekolah yang dimiliki oleh guru. Ya. Nah, itu bisa kita mintakan. Misal kalian ketika nanti praktek ya di sekolah PPL itu akan bisa melihat hasil belajar siswanya bagaimana, lalu dihitung rata-ratanya. Nah, itu merupakan data empiris yang bisa kita masukkan sebagai data kenyataan.
Itu. Jadi fakta dengan data empiris dari sekolah. Atau yang kedua, faktanya diambil dari hasil penelitian sebelumnya. Jadi banyak di artikel-artikel yang sudah ada pada jurnal-jurnal, itu menyatakan hasil belajar siswanya bagaimana. Bisa secara umum, bisa juga secara spesifik. Nah, ya, secara spesifiknya bagaimana. Misal kemampuan penalarannya, kemampuan komunikasinya, atau kemampuan yang lain. Itu sebagai kenyataan. Kemudian kita juga bisa menunjukkan bagaimana guru mengajar selama ini. Metode apa saja yang digunakan. Nah, itu bisa kita tampilkan sebagai kenyataan. Jadi, pada paragraf kenyataan ini bisa kita tuliskan dengan data empiris, data hasil penelitian, kemudian apa yang terjadi selama siswa belajar, bagaimana cara gurunya mengajar. Nah, itu paragraf pertama. Kemudian, pada paragraf kedua, itu bisa kita menuliskan tentang harapan. Harapan kita bisa menggunakan pertanyaan what dan how. Apa dan bagaimana. Jadi di sini menjelaskan kebijakan ya, pentingnya keberhasilan dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini biasanya kebijakan pemerintah ini ada di dalam undang-undang, ada di dalam peraturan menteri ya, khusus mengenai tujuan pembelajaran siswa pada mata pelajaran matematika, baik itu di SMP maupun di SMA. Jadi mahasiswa S1 pendidikan matematika dalam penelitiannya itu mengarah ke siswa SMP atau ke siswa SMA. Ya, itu. Jadi sebutkan tujuan pembelajaran matematika siswa di SMP, SMA, atau SMK. Kalau mau meneliti di SMK juga boleh. Nah, setelah itu kita sebutkan teori yang terkait dengan kebijakan secara umum tersebut. Jadi, misalnya kalian menyatakan judul permasalahan yang akan dilihat pada kenyataan tadi, misalnya pada kemampuan penalaran misalnya. Nah, artinya kemampuan penalarannya dari fakta data empiris rendah misalnya tadi ya. Nah, maka di tujuan pembelajaran matematika itu biasanya ada yang menyatakan bagaimana seharusnya siswa dalam pembelajaran matematika itu harus dilatih pemecahan, dilatih penalarannya. Nah, seperti itu ya. Nah, artinya kita harus tahu secara teori apa itu kemampuan penalaran. Nah, di sini harapannya harus disebutkan untuk mendapatkan kemampuan penalaran itu apa yang harus dilakukan oleh seorang guru, apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa. Jadi kita harus menyebutkan ya, mencari teori-teori penting tentang kemampuan tersebut. Nah, itu sebagai paragraf dari harapan. Karena misal kita ambil pentingnya kemampuan penalaran, kenapa misalnya? Karena nanti akan melatih siswa dalam ke depan, gitu ya. Nah, paragraf ketiga kita harus mencari solusi penyelesaian dari kenapa sih tadi yang sebelumnya tadi bahwa antara harapan tadi kan yang bagus-bagusnya gitu ya, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Nah, artinya ada timbul masalah. Kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Itulah namanya kesenjangan. Dari kesenjangan itu timbul masalah. Nah, kita harus mencari penyelesaian masalah tersebut atau solusinya. Nah, ketika mau menyebutkan atau menuliskan paragraf solusi, kita harus tahu what dan why.
Buat di sini solusi apa yang mau kita cari, dengan apa kita akan mencari solusinya. Teori yang lebih spesifik dapat mengatasi masalah. Jadi misal kita akan mengambil sebuah model pembelajaran yang dianggap solusi dapat membantu meningkatkan hasil pembelajaran yang diharapkan tadi. Nah, untuk itu kita harus menjelaskan apa pengertian model pembelajaran yang kita pilih tersebut, ya. Kita jelaskan pengertiannya bagaimana. Kemudian, ya, kita harus jelaskan. Lalu why. Jadi what tadi apa? Jadi kita sebutkan, misal kita memilih model pembelajaran PMRI. Apa itu PMRI? Pendekatan Matematika Realistik Indonesia. Atau dalam bahasa Inggrisnya RME, Realistic Mathematics Education. Atau boleh pilih model pembelajaran lain, misalnya pendekatan kontekstual, atau project based learning, atau pemecahan masalah. Nah, banyak model yang bisa kalian pilih. Jadi, harus dicari pengertian model tersebut, ya. Nah, kemudian untuk why-nya, mengapa memilih itu, kita harus cari kelebihan dari model tersebut. Jadi misal model PMRI tadi, kelebihannya salah satunya antara lain, belajarnya bisa bermakna kepada siswa. Bermakna di sini harus dijelaskan. Jadi siswa dapat pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang lama. Artinya, dia bisa mendapatkan pengetahuan baru tersebut, konsep baru yang diajarkan itu menggunakan pengetahuan yang lama. Kemudian kelebihan yang lain PMRI misalnya, dia bisa menemukan sendiri jawabannya. Seperti itu. Nah, jadi why di sini kita harus mencari ya teori-teori mengapa model tersebut kita pilih. Jadi kelebihan-kelebihan dari model pembelajaran itu harus kita jelaskan secara global. Nah, pada paragraf keempat, kita harus menuliskan kebaruannya. Nah, pada kebaruan ini bisa kita tuliskan what, who, where, when, dan why. Kebaruan di sini kita akan menunjukkan bahwa penelitian yang kita pilih ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi kita harus mencari di jurnal-jurnal atau artikel tulisan orang lain bahwa penelitian kita ini tidak sama dengan penelitian mereka. Jadi penelitian kita ini kalau bisa belum diteliti oleh orang lain. Atau kalau sudah ada, kita harus menjelaskan ada perbedaan dalam menelitinya. Ya, dari peneliti sebelumnya. Jadi carilah beberapa hasil penelitian dari jurnal yang juga mempergunakan model tersebut tetapi berbeda. Misal berbeda dalam kemampuan, ya, berbeda dari hasil belajar yang dicari, sehingga akan ditingkatkan, ya. Kemudian bisa juga menunjukkan dalam penyelesaiannya dalam pengumpulan datanya berbeda, misalnya, atau indikator-indikator yang diteliti juga berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian, baru kita bisa menyimpulkan. Jadi pada paragraf kelima dalam menulis latar belakang, kalian bisa membuat kesimpulan bahwa dari keuraian keempat paragraf tadi, kalian tertarik atau mendorong kalian untuk melakukan penelitian. Baru kemudian disebutkan judul penelitiannya apa. Seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah menuliskan latar belakang, kita akan menuliskan masalah penelitian. Nah,
Dalam menuliskan masalah penelitian, kita harus menjelaskan identifikasi masalah, kemudian pembatasan masalah, kemudian rumusan masalah. Nah, untuk mengidentifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah, ini untuk memperjelas ya kita bahwa masalah itu jelas penyebabnya dan tidak menyimpang dari akar masalah. Jadi misal kita akan menjelaskan penyebab masalahnya terjadi, yaitu diidentifikasi masalah. Jadi kalian harus jelaskan hasil identifikasi permasalahan yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut. Bisa dari indikator hasil belajar yang rendah, sebutkan itu misalnya ya. Atau kegiatan yang kurang maksimal pada siswa dalam melatih belajar berpikir, cara belajar siswanya sebutkan, penyajian pembelajarannya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi ini dianggap sebagai akar masalah. Jadi sebutkan ada beberapa poin di identifikasi masalah tersebut. Nah, kemudian pembatasan lingkup masalah. Nah, untuk pembatasan lingkup masalah ini, jelaskan lingkup masalah sehingga memberikan arahan yang jelas ke pokok masalah sesuai dengan rumusan yang akan ditetapkan nantinya. Jadi misalnya tadi kita memilih misalnya kemampuan penalaran gitu ya. Kemudian kemampuan penalaran kita lebih spesifik lagi nanti ke arah materi apa yang akan kita teliti misalnya. Atau kemampuan penalaran itu indikator dari kemampuan penalarannya kita pilihkan yang mana saja yang akan diteliti nanti. Itu kita sebutkan di pembatasan lingkup masalah. Nah, setelah itu baru kita masuk ke rumusan masalah. Di rumusan masalah ini silakan untuk menjelaskan rumusan masalah sesuai dengan uraian pada latar belakang tadi, identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Jadi misalnya kita tulis berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah, nah, misalnya ya. Kalau jenis penelitiannya kuantitatif misalnya, bagaimana kemampuan, contoh ya, bagaimana kemampuan penalaran siswa pada materi Pitagoras misalnya di SMA, di SMP Negeri 6 Palembang misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh ya. Atau kalau mau penelitian yang lain, kalau tadi penerapan ya, karena bertanya bagaimana gitu ya. Atau penelitian yang lain misalnya penelitian yang pakai perlakuan. Jadi apakah ada pengaruh? Nah, itu ya. Kalau judulnya apakah ada pengaruh berarti di situ ada perlakuan. Apakah ada pengaruh pendekatan PMRI terhadap kemampuan penalaran siswa. Nah, itu bisa dijadikan rumusan masalah. Atau penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan nanti misalnya bagaimana hasil, bagaimana pengembangan. Misal kita mau mengembangkan LKS, bagaimana pengembangan lembah kerja siswa pada materi misalnya statistik menggunakan pendekatan PMRI misalnya untuk meningkatkan misalnya untuk meningkatkan kemampuan penalaran. Nah, itu contohnya ya. Nah, untuk beberapa jenis penelitian itu bisa kita bahas nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Nah, itulah untuk penulisan masalah penelitian. Selanjutnya, kita akan masuk ke tujuan penelitian. Nah, pada tujuan penelitian, ini kita harus menjelaskan manfaat, menjelaskan tujuan penelitian yang relevan dengan rumusan masalah. Untuk peneliti ya, kalau tujuan penelitian ini. Jadi,
harus sinkron antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Jadi kalau tadi misalnya bagaimana kemampuan penalaran siswa setelah diterapkan PMRI misalnya ya. Nah, maka di tujuan penelitiannya pada tujuan penelitiannya sebutkan untuk mengetahui bagaimana kemampuan penalaran siswa setelah diterapkan pendekatan PMRI. Nah, seperti itu. Atau kalau pertanyaan tadi mengenai apakah ada pengaruh misalnya tadi rumusan masalahnya, maka tujuan penelitiannya untuk mengetahui ada atau tidak ada pengaruh pendekatan PMRI terhadap kemampuan penalaran siswa, misalnya seperti itu. Kalau yang pengembangan, maka tujuan penelitiannya bisa kita sebutkan, tujuan penelitiannya adalah untuk mendapatkan prototipe, ya, prototipe dari LKS, ya, prototipe LKS yang valid, praktis, dan efektif. Jadi biasanya itu rumusan masalahnya tadi bagaimana pengembangan materi LKS, materi statistik misalnya, menggunakan pendekatan PMRI untuk meningkatkan kemampuan penalaran yang valid, praktis, dan efektif. Nah, jadi tujuan penelitiannya bisa kita sebutkan, tujuan penelitiannya adalah untuk menghasilkan LKS statistik menggunakan pendekatan PMRI untuk meningkatkan kemampuan penalaran yang siswa ya yang valid, praktis, dan efektif. Nah, itu tujuannya ya. Nah, sekali lagi tujuan penelitian ini karena dia menjawab dari rumusan masalah, berarti tujuan penelitian ini untuk si peneliti sendiri ya. Nah, berbeda kalau untuk manfaat penelitian. Kalau manfaat penelitian itu untuk orang lain gitu ya. Yang berkaitan dengan masalah penelitian. Jadi biasanya kalau kita meneliti di sekolah itu berkaitan untuk sekolah ya, untuk guru dan untuk siswa. Seperti itu. Jadi 3 itu ya. Bisa kita pecah menjadi teoritis dan praktis manfaat tersebut. Misalnya secara teoritis, satu misalnya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam pembelajaran matematika misalnya. Atau hasil penelitian dapat dijadikan dasar atau acuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran atau untuk meningkatkan kemampuan penalaran. Nah, itu secara teoritis. Nah, secara praktis kita bisa menyebutkan untuk bagi guru misalnya ya sebagai alternatif dalam pembelajaran menggunakan PMRI untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa. Atau bagi kepala sekolah sebagai alternatif untuk mendorong guru dan siswa menggunakan pembelajaran yang inovatif misalnya. Atau yang ketiga bagi siswa. Nah, di sini kalau untuk bagi siswa kalau bisa ya betul-betul memang ada manfaatnya untuk siswa gitu ya. Yang sesuai yang kita teliti. Jadi kalau tadi kita melihat kemampuan penalaran, misalnya bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan penalaran. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita kumpulkan datanya. Nah, jadi pada proposal ya, kalau nanti jadi skripsi itu bab 1 itu namanya ya. Jadi yang kita buat tadi latar belakang pada pendahuluan ya, bab 1 itu pendahuluan isinya latar belakang, kemudian masalah penelitian, kemudian tujuan penelitian, dan terakhir manfaat penelitian. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan landasan teori. Nah,
Untuk landasan teori, artinya kajian pustaka, Nak, ya. Kajian pustaka berarti kita harus menuliskan kajian terdahulu yang relevan, ya. Kerangka berpikirnya, kemudian anggapan dasar jika ada, lalu hipotesis jika ada. Nah, bagaimana kita akan menuliskan kajian pustaka? Kajian pustaka di sini kita akan membuat teori-teori yang kita ambil dari beberapa sumber, ya. Misal pengertian hasil belajar atau pengertian kemampuan. Misal kita nanti meneliti kemampuan penalaran, nanti kita cari pengertian kemampuan penalaran. Lalu kita cari teori tentang indikator kemampuan penalaran. Lalu model pembelajaran yang kita gunakan dalam penelitian itu kita cari teorinya, ya. Lalu kita cari langkah-langkah pembelajarannya bagaimana, kelebihannya apa. Nah, itu semua cari teorinya, ya. Buku yang dijadikan sumber, pendapat-pendapat si A, si B, si C, minimal 3 sumber setiap variabel. Jadi, mulai dari kemampuan variabel terikatnya, kemudian ke variabel bebasnya, model-model pembelajarannya, kita cari dari 3 buku sumber, ya. Lalu setelah kita menyampaikan pendapat-pendapat tersebut, jangan lupa untuk disimpulkan oleh mahasiswa, ya. Jadi disimpulkan pengertian disimpulkan, indikatornya disimpulkan, pengertian kemampuan, pengertian model pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, kelebihan model pembelajaran. Lalu bisa juga pada kajian pustaka itu kalian menjelaskan materi yang diteliti, ya. Materi yang diteliti dijelaskan secara global. Nah, setelah kita membahas teoritis, yang kedua pada landasan teori itu menuliskan kajian terdahulu yang relevan. Nah, apa saja sih kajian terdahulu yang relevan? Kajian terdahulu yang relevan ini maksudnya menjelaskan hasil penelitian orang lain, ya. Jadi kita harus melihatnya di mana. Nah, ini diutamakan dari jurnal, ya, Nak, ya. Dari jurnal nasional atau internasional. Minimal 3 sumber. Jadi, carilah yang sesuai dengan rumusan masalah. Jadi kalau tadi misalnya dicontohkan dengan PMRI, berarti kita harus sesuai dengan PMRI cari, ya. Kemudian kemampuan yang diukur tadi misalnya kemampuan penalaran, berarti harus cari yang sesuai juga dengan kemampuan penalaran. Nah, dari penelitian-penelitian itu dijelaskan, ya. Artinya jurnal yang kita cari tadi dengan judul yang sama dengan kita itu akan memperkuat, ya, solusi yang kita cari tadi, ya. Kan solusi kita menggunakan model PMRI misal contohnya tadi, ya. Kemudian sebagai salah satu untuk meningkatkan kemampuan penalaran. Artinya jurnal-jurnal lain itu ada juga yang meneliti itu dengan cara yang berbeda dengan kita untuk memperkuat hasil penelitian yang akan kita lakukan, ya. Nah, seperti itu. Sehingga dari kajian terdahulu yang relevan, selanjutnya pada poin ketiga di landasan teori itu kita akan menulis kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir di sini silakan dibuat dasar pemikiran dari kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu tadi untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Jadi misalnya pada kondisi awal kita ceritakan di kerangka berpikirnya proses pembelajaran kurang maksimal, kemampuannya rendah, ya. Lalu langkah selanjutnya kita menerapkan model pembelajaran. Jadi kita pilih model pembelajarannya adalah PMRI. Nah, kita sebutkan PMRI langkahnya bagaimana, kemudian kelebihannya apa. Nah, selanjutnya dari penerapan model pembelajaran itu, kerangka berpikir kita,
bagaimana kita mendapatkan hasilnya. Nah, artinya kita harus menggunakan post-test misalnya ya. Nah, kita cari tes kepada siswa itu, lalu kita lihat hasilnya. Hasilnya nanti misalnya sesuai dengan tujuan masalah kita tadi untuk meningkatkan penalaran misalnya, jadi tulis saja di bawah sekali peningkatan hasil atau peningkatan kemampuan penalaran siswa. Nah, jadi buat dalam bentuk gambar boleh, kerangka diagram ya, untuk kerangka berpikir ini. Nah, kemudian pada poin keempat, itu kita buat anggapan dasar. Nah, anggapan dasar ini, jika penelitiannya kuantitatif, ada hipotesis ya, maka ada anggapan dasar. Tapi kalau dia tidak ada, maka tidak perlu ada anggapan dasar. Anggapan dasar ini adalah anggapan dasar ini menjelaskan ya, tadi di teori terdahulu, sebelum kita masuk ke kajian terdahulu atau hasil penelitian yang relevan, itu kita sudah membahas banyak mengenai teori-teorinya. Nah, di situ kita simpulkan, ditulis di anggapan dasar. Jadi, kita simpulkan, misalnya kita ambil kelebihannya. Nah, kita ambil kelebihannya, kelebihan dari PMRI tadi apa, maka bisa kita tuliskan sebagai anggapan dasar. Ya. Nah, dari anggapan dasar baru kita masuk poin ke hipotesis. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan penelitiannya tadi misalnya kalau yang ada hipotesis ya, apakah ada pengaruh pendekatan PMRI terhadap kemampuan penalaran siswa misalnya. Nah, maka hipotesisnya menjawab ya. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah kita. Jadi, hipotesisnya bisa kita tulis, ada pengaruh pendekatan PMRI terhadap kemampuan penalaran siswa. Nah, seperti itu. Jadi, khusus untuk hipotesis dan anggapan dasar, itu penelitian yang eksperimen. Ya. Kalau penelitian yang terapan, itu tidak perlu pakai anggapan dasar dan hipotesis. Nah, demikian ya untuk materi kita pada hari ini. Silakan nanti ada forum diskusi, kita bisa berdiskusi ya di sana apabila ada beberapa dari penjelasan tadi kurang jelas, bisa ditanyakan di sana. Sekaligus kalian buka ya lembah kerja mahasiswa yang pertama, itu ada di e-learning ya. Itu sudah Ibu buatkan ya, lembah kerja mahasiswa dan pembagian kelompok. Nah, jadi masing-masing mahasiswa silakan untuk mendownload lembah kerja tersebut. Masing-masing individu silakan membuat sendiri. Kemudian Ibu sudah buatkan kelompok pada forum diskusi ya. Pada forum diskusi sudah Ibu sebutkan di situ kelompok 1 sampai kelompok 8. Silakan kalian komen di masing-masing kelompok ya. Nanti dari sana, dari komenan kalian, kalian simpulkan buat sama-sama untuk dilaporkan ya. Untuk dilaporkan pada tugas kita pada pertemuan pertama ini. Ya. Jadi pada pertemuan pertama ini silakan mengumpulkan tugasnya. Tugasnya Ibu kasih waktu ya sampai ini hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 9. Jadi Ibu tunggu tugasnya sampai dengan hari Jumat ya, sampai dengan hari Jumat. Karena kalau sudah minggu depannya, kapan lagi Ibu akan menilai ya. Jadi Ibu tunggu hari Jumat ya. Hari Jumat paling lambat pukul 16 ya. Jadi Ibu akan setel nanti di e-learning paling lambat Jumat kalian membuat di sana.
mengumpulkan tugas itu di sana. Ya, baik. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.